Selamat pagi, Shalom, Jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom. Shalom. Kita siapkan hati kita untuk ibadah pagi hari ini. Memasuki bulan awal kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita mau kasih yang terbaik lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami ada sekarang pagi ini, kami mau katakan bukan karena kuat atau gagah kami Tuhan, tapi karena kasih karunia Tuhan yang memampukan kami untuk hadir tempat ini. Engkau menerima setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, satu-satunya penyelamat kami, penebus kami, juru selamat kami, hanya Engkau Yesus Tuhan kami. Layaklah Engkau Tuhan menerima pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan dengan menyatakan kebaikan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Nyatakan ucapan syukur-Mu, puji-pujian-Mu. Haleluya. Kau sungguh baik. Mari bermazmurlah bagi Tuhan. Mari nikmati hadirat Tuhan. Menaikkan ucapan syukur-Mu. Kau terbaik. Kami bersyukur. Layak Kau Tuhan. Terima pujian umat syukur. Halayak terima pujian Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, meriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, meriaskan kekudusan.
Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi mengatakan Kau kudus ya Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Engkau kudus ya Tuhan. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga lebih lagi kita menyatakan kekudusan Tuhan. Kita menaikkan syukur-Mu dengan mengatakan kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi mengatakan sekali lagi kudus. Jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri. Kita menaikkan syukur kita. Kita menaikkan ucapan syukur kita ke Allah semesta alam. Oh, kuduslah Tuhan. Surga-Mu sekali lagi dengan kesungguhan hatimu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi katakan surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sorak-sorai-Mu, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Oh, nyatakan, kami menyatakan kekudusan-Mu, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya.
perkasa. Engkau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, menyatakan kekudusan Tuhan. Kau Allah yang kudus, amin. Kudus di tahta suci-Mu kami namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah namamu. Kuasa-Mu nyata sempurna,
Raja, Engkau Raja, mulia. Segala pujian, segala hormat kami, segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Berkatalah lewat puji-pujian kami. Lebih lagi kami menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami yang siap memuji Tuhan berkata, amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Berapa banyak kita yang merasakan kasih Tuhan? Lihat samping kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik. Dengan kasih jempol 2. Yuk kita naikkan pujian nih. Mari lebih lagi menyatakan sukacita Tuhan lewat setiap puji-pujianmu. Sama-sama kita katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh. Lebih lagi nyatakan sukacitamu. Kita mau katakan, terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah amin. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Sama-sama katakan, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, sekali lagi katakan, haleluya, amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita jemaat Tuhan aja, saya mau dengar suaranya. Kita mau sama-sama katakan haleluya, haleluya, amin. Amin Tuhan, takkan patah semangatku, takkan hilang. Amin, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, sekali lagi katakan, amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah, amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, penuh itu sukacita. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata. Sukacita, sama-sama katakan, penuh itu. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali, saudara dikasih oleh Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan, Kau sukacita kami Tuhan.
Engkau kekuatan kami, tak akan patah semangatku, tak akan hilang kekuatanku, karena Engkau beserta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya penebusan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, intinya kami mengucapkan terima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau membawa
dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya amin dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ya, jadilah padamu seperti yang Kau ingini Tuhan. Terjadi pada kami Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu, berfirman-Lah Tuhan. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena firman-Mu itu yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam dan demi nama Allah kami yang hidup. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya berharap kabar kita semuanya baik-baik saja. Bulan ini sama-sama kita pengen belajar tentang mengikuti langkah-langkahnya. Sepanjang bulan ini kita belajar tentang perjalanan Yesus yang Yesus lakukan menuju salib dan kebangkitan Yesus. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah belajar tentang langkah-langkah Yesus, kita juga pengen belajar apa sih yang menjadi langkah-langkah Yesus dalam kehidupan kita, dan kita juga mau melakukannya. Jadi bukan sekedar pengetahuan, dan saya percaya pengetahuan itu nggak banyak merubah kita, cuma merubah otak kita saja, dan kita merasa tambah pinter, dan akhirnya kita nggak buat apa-apa, dan kita juga nggak jadi berubah apa-apa. Tapi saya berharap kita pengen belajar sama-sama, karena firman Tuhan tuh nggak pernah mengandung kuasa kalau kita nggak pernah mempraktekannya. Tapi saya percaya firman Tuhan itu akan mengandung kuasa kalau kita mempraktekannya. Nah pagi hari ini sama-sama kita pengen belajar tentang jangan mengajar ikan berenang. Temanya agak aneh Bapak Ibu Saudara ya. Jangan mengajar ikan berenang. Ikan emang gak usah diajarin, dia langsung netes juga dia bisa berenang. Ya kan, gak usah diajarin. Nah maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Maksudnya kadang-kadang kalau kita berdoa sama Tuhan itu, kita datang dengan segala pergumulan kita juga bawa solusi ke Tuhan. Jadi seakan-akan kita tuh ngajarin Tuhan, ini loh Tuhan solusi-solusinya, ini loh Tuhan yang harus dikerjain. Jadi seakan-akan kita tuh lebih hebat dari Tuhan. Sama misalnya kalau kita ini bukan seorang penyanyi terkenal, tapi kita coba-coba ngajarin Andrea Bocelli menyanyi. Nah, artinya kita memang nggak bisa nyanyi,
Atau kita memang nggak pernah berkhotbah, tapi kita coba-coba ngajarin Billy Graham berkhotbah. Ya kan? Nah itu sama dengan ngajarin ikan berenang. Ya, jadi kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kita coba-coba ngajarin ikan berenang. Nah Bapak Ibu Saudara, sadar nggak sadar dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam doa-doa kita juga, kita pun seperti itu. Kita coba-coba ngajarin Tuhan, seakan-akan Tuhan itu nggak bisa ngapa-ngapain, kita lebih hebat dari Tuhan. Nah, kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Kita baca bergantian ya. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan bacakan yang genap. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dan jikalau ada yang orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nah Bapak Ibu, lihat ayat 10-nya, dikatakan begini. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Bapak Ibu perhatiin, di sini dikatakan apa? Ketika Yesus masuk di Yerusalem, gemparlah kota itu. Jadinya artinya Bapak Ibu Saudara, Yesus ini bukan orang sembarangan. Kalau kita datang kemana-mana pun nggak ada yang gempar Bapak Ibu. Datang ke rumah siapapun kita nggak ada yang gempar. Ini membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar bukan manusia yang biasa, bukan manusia yang ya nggak ada apa-apanya, tapi jelas-jelas dikatakan, dan ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara tentang Yesus, pribadi Yesus. Sebelumnya saya pengen sedikit cerita tentang Elman Hillary. Ya, Elman Hillary ini pendaki Gunung Himalaya pertama sampai puncak tahun 1953. Karena keberhasilannya itu Ratu Inggris menganugerahkan gelar bangsawan Sir. Ya, jadi dikasih gelar Sir. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah dia berhasil naik di puncak gunung itu, dia sering juga ke tempat-tempat itu, Bapak Ibu Saudara, maksudnya ke Gunung Himalaya itu bukan naik lagi ke puncaknya. Tapi dia melakukan itu untuk tugas kemanusiaan, tugas sosial untuk orang-orang Nepal waktu itu. Nah Bapak Ibu, waktu dia berjalan di daerah pegunungan Himalaya itu, dia bertemu beberapa kelompok, dan ada satu kelompok datang kepada dia, minta berfoto sama dia. Dengan maksud supaya ketika orang lihat, wah dia lagi kelompok ini sedang mendaki bersama-sama Elman Hillary. Nah Bapak Ibu, akhirnya diizinin sama Elman Hillary, dan kelompok itu minta Elman Hillary pegang tongkatnya, diangkat. Nah Bapak Ibu, waktu mereka siap-siap untuk berpose, ada seseorang datang kepada Elman Hillary, dikatakan begini, Pak, Bapak
salah memegang ice stick, tongkat pemukul es itu. Orang-orang kelompok itu kaget waktu itu. Tapi Hillary dengan rendah hati, dia mengizinkan seorang anak muda itu mengajari Elman Hillary megang ice stick itu. Nah Bapak Ibu Saudara, bagi Elman Hillary, dia bukan hal pertama kali dia pegang tongkat pemecah es itu, karena dia sudah sampai puncak. Sementara orang yang ngajarin tadi itu belum sampai puncak. Nah Bapak Ibu, saya pengen tanya nih Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu di posisi Elman Hillary, apa yang Bapak Ibu buat? Bapak Ibu udah sampai puncak nih, udah tahu megang ice stick, udah pakar. Ada orang yang nggak pakar, nggak sampai puncak, nggak tahu apa-apa tentang ice stick, nggak tahu apa-apa tentang puncak es. Dia ngajarin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu Saudara lakuin? Bapak Ibu ngomong, silakan ajarin saya. Atau kita ngomong, lu belum naik, gue udah sampai atas, lu sosokan. Bapak Ibu ngelakuin apa? Apa Bapak Ibu lakuin? Marah Bapak Ibu ya? Marah apa gimana? Ini yang dilakuin Hillary. Ini yang dilakuin Hillary. Dikatakan gini, dengan tersenyum ramah dia mengizinkan orang tadi tentang bagaimana cara memegang ice stick. Sementara orang-orang di sekitarnya terdiam dengan takjub memperhatikan kerendahan hati dan kelembutan Hillary. Bapak Ibu, apa sih yang bisa kita pelajarin? Kadang-kadang tanpa kita sadar, kita tahu sedikit jadi sombong. Kita jadi merasa orang yang paling hebat. Padahal Bapak Ibu kalau kita pelajarin ini Bapak Ibu, Yesus aja yang Tuhan, yang kita sembah sebagai Raja. Ketika kita datang dengan berbagai solusi-solusinya, Tuhan gak pernah ngomong begini loh, lu kan udah tahu solusinya, gak usah doa, pulang aja. Kamu kan sudah tahu cara-caranya, ngapain lagi datang gereja, pulang aja. Tuhan gak pernah ngomong begitu. Nah kadang-kadang tanpa kita sadar kita jadi pribadi-pribadi yang sombong, yang merasa hebat, yang gak bisa apa-apa atau yang cuma tahu sedikit. Kita mulai ngajarin, kita mulai sombong dan menyatakan dirinya bahwa kita betapa kita hebatnya, kita betapa kita luar biasanya dibandingin Tuhan. Tapi Elman Hillary dikatakan apa? Dengan segala kerendahan hatinya, dia mengizinkan seorang pemuda tadi yang notabene-nya nggak bisa ngapa-ngapain, yang belum sampai ke puncak, yang mungkin baru belajar mendaki gunung, coba-coba mengajarin Elman Hillary. Sama dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tanpa kita sadari kita jadi pribadi yang merasa so hebat, yang so tahu, yang pengen menunjukkan betapa dirinya berkualitas, betapa dirinya luar biasa, sementara nggak bisa ngapa-ngapain. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara di dalam ayat ini, dari ayat 5 ya, dari ayat 5 Matius 21 tadi. Dikatakan begini, saya bacakan dari ayat keempat. Dikatakan begini, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Nabi siapa? Zakaria. Dikatakan begini, katakanlah kepada Putri Sion itu gambaran kita, ya gambaran kita. Lihat rajamu datang kepadamu. Dikatakan, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor kedai beban yang mudah. Bapak Ibu di sini katakan, lihat rajamu datang kepadamu. Tuhan tuh datang kepada kita. Nah, respon kita itu apa sih? Waktu Tuhan datang sama kita. Bapak Ibu kalau saya ulangin lagi ayat 10 tadi katakan, dan ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah kota itu. Saya pengen tanya, ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita, apa sih yang terjadi dalam kehidupan kita? Biasa-biasa aja? Kaget? Kagum? Atau apa? Apa Bapak Ibu? Atau kita ngomong, maka saya sering ulang-ulang ngomong begini.
Kadang-kadang hadirat Tuhan tuh nggak ada rasa apa-apa Bapak Ibu Saudara. Kita nggak ngerasain bulu kuduk kita naik, kita nggak ngerasain apa-apa. Tapi kalau kita lewat kuburan aja Bapak Ibu, kita ngomong gini, merinding loh saya. Loh, lewat kuburan loh, belum hadirat setannya datang. Baru lewat, sudah ngomong merinding. Tapi kalau Tuhan hadir kita nggak ngerasain apa-apa. Seakan-akan waktu kita ibadah pun kita ngomong gini, nggak ada hadirat Tuhan, pujiannya nggak naik. Sering kita ngomong dengar gitu ya. Tapi saya berharap nggak ada yang ngomong itu di sini. Kalau sampai kita nggak ngerasain hadirat Tuhan, kita yang punya problem, bukan worship leadernya, bukan, kitanya yang punya problem. Nah, kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Nah, jadi dari nubuatan Nabi Zakaria ini mengungkapkan bahwa Yesus adalah yang pertama, Raja yang Maha Kuasa. Ya jelas dikatakan, lihatlah rajamu datang kepadamu. Siapa Yesus? Ini diungkapin Nabi Zakaria. Zakaria 9 ayat 9 dikatakan begini, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Bapak Ibu, di sini katakan ia adil dan jaya. Dalam terjemahan lain dikatakan, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan berkemenangan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pelajarin kitab-kitab Injil, di situ kita lihat betapa kuasanya Tuhan melakukan mujizat, air berubah jadi anggur, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, ya kan, angin ribut diredakan, segala macam. Maka saya sering ngomong kalau sama orang-orang Chinese, saya ngomong gini, nggak usah pakai hong sui-hong-suian lah. Tuhan itu lebih hebat dari hong sui. Hong itu kan angin, sui itu air. Angin dan air reda diperintahkan sama Tuhan. Apalagi cuman rumah kecil Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak usah pakai hong sui-hong-suian. Bayar hong sui itu mahal loh Bapak Ibu Saudara. Saya pernah dengar satu rumah bayar hong sui 300 juta. Bapak Ibu kalau mau cari hong sui, cari aja, nggak usah bayar. Serius, nggak usah bayar. Bener-bener nggak usah bayar. Saya yakin Bapak Ibu tetap damai sejahtera tinggal di rumah yang saya hong suiin. Yesus lebih hebat loh. Ya kan? Angin dan air reda. Nah, ini membuktikan Bapak Ibu, saya ulangin lagi dikatakan, di dalam terjemahan dikatakan, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan berkemenangan. Nah Bapak Ibu, saya katakan begini, kita harus bisa melihat gini, betapa hebatnya si Yesus dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita nggak pernah ngelihat Yesus itu yang berkuasa dalam kehidupan kita nggak bisa ngelihat Yesus yang hebat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya percayalah, kita pun datang sama Tuhan, datang dengan berbagai solusi dalam kehidupan kita. Kita justru yang mengatur Tuhan, karena kita berpikir Tuhan itu nggak punya kuasa. Dan saya pengen katakan Bapak Ibu, saya pengen tegasin Bapak Ibu, dalam kitab Injil itu bukan dongeng, bukan cerita-cerita yang nggak jelas, tapi itu cerita benar-benar Yesus 33 tahun di dunia, dia melakukan berbagai-bagai mujizat. Bahkan setelah Yesus pun naik ke surga, murid-muridnya pun dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan saya percaya Bapak Ibu, mujizat pun sampai hari ini masih berlaku. Tapi kadang-kadang kita berpikir Tuhan tuh nggak berkuasa, Tuhan tuh nggak bisa buat apa-apa, Tuhan tuh nggak mampu ngelakuin apa-apa. Maka Bapak Ibu, kita harus benar-benar yakin dan percaya bahwa Yesus itu sampai sekarang masih buat mujizat berulang-ulang. Saya pernah mendengar ada beberapa gereja yang waktu dia doa, ada turun debu emas. Saya dengar ada gereja yang berdoa, air berubah jadi anggur. Bukan zaman dulu nih Bapak Ibu Saudara, ini zaman sekarang. Itu membuktikan Tuhan masih punya mujizat, Tuhan masih melakukan mujizat sampai hari ini. Nah masalahnya, bukan Tuhan yang kurang berkuasa, kitanya kurang percaya. Seakan-akan Tuhan itu udah gak punya kemampuan, seakan-akan Tuhan itu udah gak punya kuasa lagi dalam kehidupan kita. Nah maka jelas saya ulangin lagi dikatakan di dalam Zakaria tadi,
Dalam terjemahan itu NIV-nya dikatakan, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan berkemenangan. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, nggak ada kemenangan abadi kecuali daripada Tuhan. Nggak ada kuasa yang abadi kecuali daripada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Jadi kita belajar. Nabi Zakaria mengungkapkan bahwa Yesus adalah Raja yang Maha Kuasa. Dan kita harus benar-benar meyakinin bahwa Tuhan itu memang Maha Kuasa. Bapak Ibu yakin nggak Tuhan Maha Kuasa? Yakin ya? Benar-benar yakin apa cuman sekedar yakin? Tapi saya percayalah semua pasti yakin. Nah yang kedua Bapak Ibu, nubuatan Nabi Zakaria yang kedua mengungkapkan bahwa Yesus adalah Raja yang lemah lembut. Di dalam Matius 21 ayat 5 tadi dikatakan, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut. Ia lemah lembut. Lemah lembut itu beda dengan lemah gemulai. Lemah lembut itu beda dengan nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan lemah, bukan. Ya. Nah dikatakan dalam Zakaria 9 ayat 9 pun dikatakan ia lemah lembut. Dikatakan bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut. Nah Bapak Ibu, apa sih lemah lembut? Lemah lembut dalam bahasa Inggrisnya dikatakan meekness, atau diterjemahkan strength under control, kekuatan yang terkendali. Nah Bapak Ibu, orang yang lemah lembut tuh dia punya kekuatan tapi kekuatannya terkendali. Kalau kita kan kadang-kadang enggak, kita punya kekuatan tapi kan suka lost control, suka lepas kendali. Kita bisa marah ke siapa aja. Loh bener loh, yang salah sini kita bisa marah ke sono. Contoh misalnya, Bapak Ibu kalau punya problem di luar, kadang-kadang anak jadi sasaran. Istri atau suami juga jadi sasaran, padahal ributnya di sono. Ya kan? Kita ributnya di rumah, gereja jadi sasaran. Loh, kita datang ke gereja muka asem-asem, cemberut, padahal di rumah baru ribut sama suaminya atau berantem sama anaknya. Di gereja jadi sasaran. Ini bukan meekness, ini bukan lemah lembut, lost control, enggak terkontrol. Nah Bapak Ibu, Yesus itu waktu dia ngelakuin mujizat-mujizat, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatiin, kedatangan Yesus sendiri ke tengah-tengah dunia ini sikap penguasaan diri Yesus itu benar-benar nyata. Dia datang ke dunia itu jelas loh, bukan pengen jadi hakim. Ini untuk pertama ya, Yesus datang kedua, yang pertama waktu Yesus datang tuh bukan jadi hakim. Yesus bisa aja loh waktu Yesus di kayu salib, dia marah, dia ngomong gini, hantam semua prajurit, matikan semua, bisa. Tapi Yesus nggak ngelakuinnya. Tapi dengan kelemah lembutan dia benar-benar mengontrol dirinya, dia datang itu untuk mati di kayu salib. Dan dia benar-benar memberi hidupnya mati di kayu salib. Nah Bapak Ibu artinya benar-benar di sini katakan Yesus lemah lembut. Jadi Yesus benar-benar dia mengontrol semua kuasanya. Terus Bapak Ibu perhatiin, waktu Yesus menyembuhkan seorang perempuan pendarahan, berapa banyak sih yang waktu itu dorong-dorongan menyentuh tubuh Yesus? Apa semua kuasanya ngalir kepada semua orang? Enggak. Cuman satu loh, ke perempuan pendarahan 10 tahun itu, kuasa itu ngalir. Apa bedanya sih? Apa bedanya? Coba Bapak Ibu bayangin ya, rame-rame pada ngumpul, pasti ada beberapa orang yang nyentuh tubuh Yesus, ada yang nyentuh jubah Yesus. Tapi nggak semua orang waktu itu ngalamin mujizat Tuhan. Nah tadinya benar-benar Tuhan tuh tahu nih, Tuhan yang kuasa tadi, Tuhan ada pribadi yang lemah lembut ini, dia tahu kemana sih harusnya kuasa ini mengalir. Kemana sih harusnya benar-benar kekuatan ini mengalir. Jadi benar-benar terkendali. Tuhan tuh terkendali. Nah Bapak Ibu kalau kita lihat Tuhan yang Raja yang Maha Kuasa, Raja yang lemah lembut, tadi kita harus benar-benar belajar juga nih, ngontrol diri kita, ngontrol kekuatan kita tuh kepada fokus yang seharusnya. Jadi jangan artinya jangan sia-siain kekuatan kita, semau-mau kita misalnya yang tadi seperti kalau misalnya tadi Hillary tadi nggak punya kontrol atas dirinya, oh dia bisa marah lu sama yang ngajarin dia, lu anak kemarin sore sok-sokan ngajarin saya, bisa marah dia. Tapi enggak loh, dia lemah lembut, dia izinin. Nah sama Bapak Ibu yang saya katakan tadi, ketika kita datang dengan Yesus dengan berbagai problem-problem kita, dengan berbagai permasalahan kita, Yesus gak pernah marah, karena dia lemah lembut.
Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, jadi kita belajar di sini seperti waktu Yesus mengizinkan seorang perempuan yang notabene-nya nggak baik lah, dia mengizinkan rambutnya mengurai untuk mempersiapkan penyalipan Yesus dengan minyak segala macam. Yesus mengizinkan. Kalau kita kadang-kadang gini, najis, jangan deket-deket dong. Ya kan? Tapi Yesus benar-benar mengizinkan loh. Dia tahu nggak perempuan ini? Dia tahu banget. Tapi Yesus lemah lembut. Nah, lemah lembut ada sifat yang benar-benar gini, rela, siap diajar, siap dibentuk. Tapi kan saya kata tadi, kita kadang-kadang udah merasa udah hebat, merasa sudah pinter, merasa sudah tahu segala-galanya. Kita dikasih tahu sedikit, gua kan sudah banyak seminar, Pak. Bapak kan gak pernah ikut seminar. Kita udah merasa jadi orang yang benar-benar, wah sudah super segala macam. Nah, Bapak Ibu, lemah lembut itu satu sifat yang benar-benar rela dibentuk. Bukan sikap yang lemah gemulai atau kata-katanya, halo Bapak Ibu selamat pagi. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita tertipu dengan kata-kata yang manis, yang seakan-akan wah itu lemah lembut banget, itu orang yang benar-benar bisa mencerminkan Tuhan banget. Enggak, bukan salah dengan kata-kata seperti itu. Bukan Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu kalau memang punya sifat-sifat seperti itu, yang seperti itu. Enggak usah dibuat-buat lah. Kadang-kadang kita kan selalu menampilkan satu citra yang notabene supaya orang lihat baik, supaya orang ngomong kita lemah lembut. Nah Bapak Ibu, jadi kita belajar itu yang kedua, seperti Yesus memanggil Sakyus. Yesus itu tahu loh Sakyus itu siapa. Tapi dia memberi dirinya, ya kan? Dia kontrol dirinya, dia tahu kemana harus dia arahin kekuatan dia. Ya, nanti Bapak Ibu kita belajar, Yesus itu pribadi yang maha kuasa, raja yang maha kuasa, raja yang lemah lembut. Nah yang ketiga Bapak Ibu Saudara, nubuatan Nabi Zakaria yang ketiga mengungkapkan bahwa Yesus adalah raja yang rendah hati. Matius 11 ayat 29 dikatakan, pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu pun akan mendapat ketenangan. Nah Bapak Ibu, Yesus ini pribadi yang rendah hati. Jadi bukan orang yang lemah lembut akan hidup dengan rendah hati. Dan orang yang rendah hati akan hidup dengan lemah lembut. Saya ulangi lagi. Orang yang lemah lembut akan hidup dengan rendah hati, demikian pula orang yang rendah hati akan hidup dengan lemah lembut. Jadi kalau kita rendah hati, kita tuh mau dibentuk, mau diajar. Kalau kita lemah lembut, kita itu mau belajar. Kita mau dibentuk. Nah Bapak Ibu, orang yang rendah hati itu enggak mandang diri kita rendah loh. Jadi jangan salah ini ya. Rendah hati sama rendah diri itu beda. Ya, rendah hati sama rendah diri itu beda. Nah saya cuma ingetin Bapak Ibu Saudara, rendah diri itu satu problem besar yang bisa buat kita banyak penyakit. Kalau kita udah nggak bisa terima diri kita, pasti banyak problem. Kalau kita udah nggak bisa terima diri kita pasti nggak bisa terima orang lain. Kalau kita udah nggak bisa terima orang lain, kita pasti mengasingkan diri. Kalau kita sering-sering mengasingkan diri, pasti punya problem dalam kehidupan kita. Lama-lama nanti ada faktor psikologi, macam-macam lagi lah, banyak macamnya. Bapak Ibu, itu nggak usah ngomong sekarang. Nah, jadi Bapak Ibu, orang yang rendah hati itu bukan orang yang lemah. Kadang-kadang kita berpikir, rendah hati ntar diinjak orang Pak. Kita sekali-sekali Pak harus sok dong Pak sama orang, supaya orang nggak nginjek saya Pak. Loh benar kan? Kadang-kadang kita kan menunjukkan bahwa diri kita tuh punya gigi, punya jalu gitu loh. Supaya orang tuh nggak nginjek saya Pak. Jadi saya harus sekali-sekali tinggi hati Pak. Ingat, Tuhan nggak ngajarin kita tinggi hati, yang Tuhan ajarin rendah hati. Nah jadi rendah hati bukan nunjukin kelemahan. Rendah hati itu aman dalam harga diri mereka. Ya, rendah hati itu tangguh, namun siap dibentuk. Tangguh, tapi rela dibentuk. Rendah hati itu teguh dalam tekad. Ya, jadi mereka rendah hati itu teguh dalam tekad untuk melakukan kebenaran. Teguh, itu rendah hati. Rendah hati itu berani membuat keputusan sulit
untuk bawa satu perubahan. Itu rendah hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi artinya rendah hati itu gini, berani mengizinkan orang lain maju. Sekalipun kita nggak maju. Rendah hati itu berani orang lain dikenal, lebih dikenal, walaupun kita nggak dikenal. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca tentang Edmund Hillary ya, itu ada satu pemandu, saya lupa namanya, ntar saya cari namanya. Itu ada satu orang pemandu yang memandu Edmund Hillary. Jadi Edmund Hillary itu gak mungkin sampai puncak sendirian, dia ada satu pemandu. Pemandu itu pasti jalannya di depan dong. Pasti kan? Nggak ada pemandu jalan di belakang, nunjuk gini, nggak mungkin dong. Pemandu nih jalan di depan. Bapak Ibu, waktu dia mengelangkan terakhir kalinya kakinya di puncak gunung, dia mengizinkan Hillary sampai puncak gunung. Waktu Hillary turun dari puncak, banyak orang mewawancarain, satu orang mewawancarain pemandu ini. Dia tanya, Pak, apa yang Bapak rasain? Saya bangga bisa bawa Edmund Hillary sampai puncak. Dia ngomong gini, Pak, Bapak waktu itu kenapa nggak mau Bapak yang langkah duluan? Dia ngomong begini, saya punya visi, punya tujuan, cuman jadi pemandu. Cuman jadi pemandu. Hillary punya mimpi menaklukkan puncak, saya enggak. Dia izinin. Nah kadang-kadang Bapak Ibu tanpa kita sadarin dalam hidup kita tuh nggak rendah hati. Kita tuh kayak kepiting dalam satu ember. Kepiting satu mau keluar, kita nggak izin dia keluar, kita tarik kakinya lagi. Sama dalam kehidupan kita. Dalam perusahaan kah, dalam bergereja kah, kita kadang-kadang nggak sadar. Ada yang menonjol, kita tarik turun ke bawah. Dia pengen kita naik duluan. Tarik lagi, tarik-tarikan. Nah saya berharap Bapak Ibu kita belajarlah dari pribadi Yesus yang rendah hati. Nah menurut sejarawan Dr. John Dickson dikatakan begini, kerendahan hati adalah pilihan mulia untuk melepaskan status kita, menggunakan sumber daya kita atau menggunakan pengaruh kita untuk kebaikan orang lain sebelum diri kita sendiri, dan ditandai dengan kesediaan untuk memegang kekuasaan dalam melayani. Ingat Bapak Ibu dikatakan untuk memegang kekuasaan dalam melayani orang lain. Kalau kita punya kuasa bukan untuk merintah-merintah orang, kita punya kuasa untuk melayani orang lain. Gereja kebalik Bapak Ibu Saudara. Gereja tuh kebalik. Kita punya kuasa untuk memerintah-merintahkan orang lain, kita suruh melayani, kita nggak mau. Yesus datang ke dunia, jelas dikatakan Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Kita kadang-kadang gengsi. Yang saya katakan tadi, kita merasa hebat. Sebagai apapun kita dalam gereja, sebagai apapun dalam perusahaan, dalam apapun juga. Kalau kita punya kekuatan, kalau kita punya kekuasaan bukan untuk memerintah-merintah, tapi untuk melayani. Masalahnya Bapak Ibu mau apa enggak? Ini yang Tuhan mau. Nah, jadi itu Bapak Ibu, kerendahan hati seperti itulah yang Yesus tunjukkan kepada kita. Jadi kita belajar. Waktu kita berdoa, datang sama Tuhan, datanglah dengan kerendahan hati. Bahwa memang kita butuh Tuhan. Memang kita butuh Tuhan. Pernah nggak Bapak Ibu, dengan kerendahan hati waktu kita berdoa, kita duduk manis, sampai Tuhan kasih solusi. Jadi kita benar-benar merendahkan hati kita.
menyadari bahwa kita itu nggak ada apa-apanya, kita itu bukan siapa-siapa. Kita itu butuh Tuhan. Jadi kita belajar Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini. Yang pertama, Tuhan itu Raja yang Maha Kuasa. Yang kedua, Tuhan itu Raja yang Raja yang lemah lembut. Yang ketiga, Tuhan Raja yang rendah hati. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar-benar ngelakuin apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, saya percaya Bapak Ibu, hidup kita pasti mengalami banyak perubahan dalam kehidupan kita. Tuhan Raja alam semesta Bapak Ibu, yang rela merendahkan hati kita. Cuman satu tujuannya, supaya kita ngalamin damai sejahtera Tuhan, supaya kita diselamatin. Saya nggak ngajak Bapak Ibu muluk-muluk suruh kita sama-sama disalib. Serius, enggak. Saya nggak ngajak Bapak Ibu sama-sama kita mati buat orang lain, enggak juga. Kita sama-sama belajar rendahkan hati kita aja lah. Kita belajar lemah lembut, dibentuk lah. Nah maka katakan ayat yang ke ini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Pikulah kuk yang Tuhan pasang. Jadi Tuhan tuh udah kasih beban yang bukan dikatakan beban, bukan beban yang dekat, beban yang ringan. Nah makanya karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu, saya cuma ingetin, di akhir-akhir ini banyak orang sudah gak tenang jiwanya. Ya, kalau misalnya kita nggak ketemu Tuhan aja Bapak Ibu, lama-lama kita bisa stres. Benar. Makanya saya ngomong, ayo sama-sama kita datang sama Tuhan, kita rendahkan hati sama Tuhan. Bukan datang ke siapa-siapa lah, datang ke Tuhan. Rendahkan hati kita sama Tuhan, dan kita mau belajar benar-benar sama Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita bersedia merendahkan hati kita kepada Tuhan, saya percaya Tuhan rela menata hidup kita. Menata hidup kita yang penuh damai, yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan kesukaan, yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan ketentraman, ketenangan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya cuma ingetin aja, apapun di dunia ini, kalau Bapak Ibu nggak datang sama Tuhan, percuma. Seperti Bapak Ibu, kapal itu diciptakan untuk ada di atas air. Tapi kalau kapal itu mengizinkan air masuk ke dalam kapal, kapal itu pasti tenggelam. Bapak Ibu, kita pun di dunia ini diciptakan Tuhan untuk ada di dunia ini. Bukan dunia dibawa masuk ke dalam diri kita. Kalau dunia dibawa masuk dalam diri kita, artinya keduniawian, kita pun tenggelam Bapak Ibu Saudara. Benar, kita pun tenggelam. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya, apa yang akan Yesus lakukan dalam posisi kita? Kalau kita punya problem, punya persoalan, apa yang Yesus lakukan? Bapak Ibu lakuin itu juga. Kalau misalnya dalam kondisi kita emosi, tanya Tuhan, Tuhan apa yang Yesus lakukan dalam posisi seperti itu? Kalau Yesus ngomong, sudah ampunin, ampunin aja. Kalau Yesus ngomong, sentil dia, sentil aja Bapak Ibu, nggak apa-apa. Kalau emang Tuhan yang suruh ya, lakuin aja. Nah yang kedua, ikuti dan teladani Yesus karena Yesus adalah Raja yang Maha Kuasa, lemah lembut, dan rendah hati. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara, seberapa besar pun badai yang menerjang dalam kehidupan kita, Yesus gak pernah meninggalkan kita. Saya percaya dengan tangan yang lembut Tuhan akan menuntun kita, dengan sikapnya rendah hati Tuhan akan menyertai kita terus menerus. Dan saya percaya Bapak Ibu, tangan yang kuat yang Tuhan miliki akan menaklukkan badai dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau Allah yang maha mulia, Engkau Raja alam semesta.
Engkau rela datang kepada pribadi-pribadi kami yang hina ini Tuhan Yesus. Pribadi yang gak layak. Karena Engkau mengasihi kami. Ajar kami menyadari Tuhan bahwa Engkau adalah pribadi yang maha kuasa. Pribadi yang lemah lembut, pribadi yang rendah hati. Ajar kami juga Tuhan, kami juga mau melakukan dengan penuh kepercayaan Tuhan. Bahwa Engkau adalah pribadi yang maha kuasa. Dan kami juga mau melakukan Tuhan hidup kami dengan lemah lembut. Kami mau dibentuk, kami mau diajar Tuhan Yesus. Kami juga mau menggunakan kekuatan kami, anugerah-Mu Tuhan, dengan kontrol yang baik dalam pengontrolan daripada Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami sadar Tuhan, Engkau yang besar, Engkau yang penuh kuasa Tuhan Yesus. Jika kami mau datang dengan segala kerendahan hati kami itu gak ada apa-apanya Tuhan. Kalau Tuhan, bukan Tuhan yang mengangkat kami, kalau bukan Tuhan yang menolong kami hidup gak ada artinya Tuhan Yesus. Ajar kami juga menyadari Tuhan, kalau kami punya segala-galanya bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami. Semua itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami menyadari Tuhan, kalaupun kami ada di hari ini, di tempat ini, di bangku yang kami duduki hari ini Tuhan, itu pun semata-mata karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang penuh keagungan. Engkau merelakan putra tunggal-Mu satu-satunya untuk datang ke dunia. Dan Yesus ketika datang ke dunia bukan sebagai raja. Tapi jelas firman Tuhan, dia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Dalam kapasitasnya sebagai manusia, bukan sekedar dia dihina, dicaci maki, tapi dia pun merelakan dirinya untuk dipukul, disesah, dicambuk, dipukul, bahkan mati di kayu salib. Sebagai kapasitasnya sebagai raja, sebagai Tuhan, tapi dia gak menggunakan kekuatannya. Dia gak menggunakan kekuasaannya. Karena waktu itu dia lihat ada pribadi-pribadi bapak ibu saudara yang harus ditebus. Yang harus menerima anugerah Tuhan. Yang harus menerima keselamatan daripada Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita menyadari Tuhan yang besar. Tapi gak pernah bangga dengan kebesarannya. Tuhan yang maha kuasa, tapi Tuhan gak pernah sombong dengan kekuasaannya. Tapi Tuhan pribadi yang lemah lembut. Tuhan yang mau mengayomi kita. Tuhan yang rendah hati, Tuhan yang terus menerus yang mau menyertai kita. Bapa, biarlah pagi hari ini Tuhan, kalau sebentar kami mau menikmati perjamuan kudus, kami berdoa Tuhan, layakkan setiap kami. Layakkan setiap kami Tuhan Yesus. Layakkan setiap kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami gak sadar akan kemahakuasaan-Mu atau kami gak percaya akan kemahakuasaan-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau kami menjadi orang-orang yang keras hati, yang gak mau dibentuk, yang merasa hebat, yang kami gak mau menjadi pribadi yang lemah lembut. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau jadi pribadi yang lemah lembut, yang bisa mengontrol kekuatan kami Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh menggunakannya tepat pada tempat yang tepat Tuhan Yesus. Kami juga mau Tuhan, hari ini kami juga tidak mau lagi tinggi hati, kami tidak mau lagi sombong Tuhan. Tapi kami mau benar-benar merendahkan hati kami Tuhan. Seperti Yesus. Sampai rela dihina, mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan kami, layakkan kami. Kuduskan juga Tuhan setiap yang melayani. Kuduskan juga Tuhan roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, ketika kami makan
tubuh menjadi satu dengan kami Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa-Mu itu Tuhan menaklukkan kedagingan kami. Biarlah kuasa-Mu itu Tuhan menaklukkan keegoisan kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan untuk menaklukkan kesombongan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah kuasa-Mu itu Tuhan melahirkan buah roh dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan buat darah-Mu, darah yang menguduskan kami, darah yang melayakkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau melakukannya Tuhan, karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Semua hidupku ku sembah Kau. Karena kasih setia-Mu. Jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri. Ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku ku sembah Kau, Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Mari kita renungkan sebentar kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Yesus rela disiksa, Yesus rela dipukul, Yesus merelakan tubuhnya dipenuhi dengan bilur-bilur, Yesus rela dicambuk, bahkan Yesus rela diludahi, karena Yesus mengasihi Bapak Ibu dan kita semua. Kami bersyukur Tuhan buat tubuh-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau merelakan tubuh-Mu dicabik-cabik, karena Kau mengasihi kami Tuhan. Bapak, kami berdoa, biarlah ketika kami mengingat akan Engkau Tuhan, kami berdoa Tuhan, bukan pada saat kami perjamuan kudus Tuhan, tapi biarlah hari-hari kami selalu mengingat akan Engkau Tuhan. Engkau yang rela menyertai kami,
Engkau yang rela menuntun kami. Engkau juga Tuhan yang mau membawa kami Tuhan ke tempat-tempat yang penuh dengan damai-Mu. Biarlah kematian-Mu di kayu salib tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kami. Tapi kami mau Tuhan juga belajar Tuhan untuk menyalibkan kedagingan kami, untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Untuk hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan sudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu, darah yang menguduskan kami, darah yang melayakkan kami. Oleh darah-Mu juga Tuhan kami punya keberanian untuk masuk dalam ruang maha kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, penebusan yang sempurna, karya yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur sama Tuhan buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Kau baik. Kami bersyukur Kau baik Tuhan. Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Haleluya, haleluya. Dalam pergumulan Tuhan kami percaya Kau telah membebaskan ya Tuhan. Kita kono kori tinggi ya Rabba siki ya Rabba sandara Rabba Rabba ya Rabba sandi. Haleluya, 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 haleluya. Kita Rabba siki ya Rabba 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 guru tuku Rabba siki ya Rabba Rabba guru tuku Rabba siki ya Rabba 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 taka Rabba guru tuku di taka Rabba siki ya Rabba Rabba. Terima kasih Tuhan. Bapa kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kami boleh mengalami pemulihan daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan kami boleh mengalami kesembuhan daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan kami boleh mengalami mujizat-mujizat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi Tuhan yang boleh melihat kasih dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah semakin hari hidup kami semakin serupa segambar dengan Kristus Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan semakin menyatakan kasih dan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan biarlah kami menyadari bukan lagi kami yang hidup tapi Kristus yang hidup dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar terus Tuhan Kau berperkara bagi setiap kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami Tuhan boleh menjadi saluran berkat-Mu kemanapun kami pergi Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap pribadi-pribadi tempat ini Tuhan. Memberkati setiap keturunan tempat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan generasi-generasi tempat ini Tuhan menjadi berkat buat banyak orang Tuhan Yesus. Dan kami berdoa anak-anak mereka menjadi anak-anak yang perkasa Tuhan. Anak-anak yang takut akan Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan biarlah berkat generasi-generasi Tuhan tercurah Tuhan bagi setiap kami Tuhan Yesus.
Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang lemah lembut. Engkau Allah yang rendah hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bila dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami boleh hidup dalam kelemah lembutan Tuhan. Kami boleh hidup dalam kerendahan hati kami Tuhan. Bila kami boleh memuliakan nama-Mu seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tiap kita yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan berkata, amin. Terus berkati. Kita akan menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Ibadah kita akan bangkit berdiri dengan menaikkan satu pujian, Allah itu baik. Mari naikkan pujian ini dengan sukacita, menyatakan kebaikan Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan, kita mau katakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan. Sekali lagi kita mengatakan Allah itu baik. Allah itu baik, oh sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang, amin. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesus ku luar biasa. Sekali lagi katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah
Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar. Sekali lagi katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Firman-Mu yang disampaikan pada pagi hari ini. Engkaulah pribadi yang sempurna, teladan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kemahakuasaan-Mu, Kau menunjukkan Kau pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Bapa, ajarkan kami terus untuk selalu melekat kepada Engkau, Sang Pokok Anggur yang benar. Sehingga kami sebagai ranting-ranting-Mu secara otomatis bisa menghasilkan buah-buah yang manis yang boleh dirasakan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami memperkatakan berkat untuk bangsa kami. Teruslah pulih di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pemulihan yang mulai terjadi, transisi di masa pandemi ini Tuhan. Dan kami juga berdoa tetaplah aman bangsa kami. Majulah terus, tetaplah sejahtera, keadilan sosial boleh merata di seluruh negeri ini Tuhan Yesus. Kami berdoa hikmat-Mu yang tercurah bagi pemimpin kami. Dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Mereka boleh menjalankan fungsi dan kewenangan mereka dengan berintegritas dan roh yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota metro. Kami percaya kota ini terus semakin maju. Dan kami berdoa kami sebagai gereja-gereja-Mu boleh ambil bagian untuk kemajuan kota ini Tuhan. Dari lingkungan tempat kami tinggal, dari lingkungan kami bekerja. Biar kami boleh menjadi saluran-saluran kasih Yesus yang berkontribusi juga bagi kota ini. Bapak terima kasih, kami juga berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan. Biarlah persembahan ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi kami berikan ini sebagai bukti iman kami bahwa sungguh kami lebih mengasihi Engkau, sumber dari segala sumber berkat itu. Terlebih dari berkat secara materi, secara finansial yang Tuhan berikan lewat kehidupan kami. Dan saat ini kami akan berpisah satu dengan lain. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Allah. Terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Allah Bapa menyertai engkau dengan damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, usaha pekerjaan profesimu. Diberkatilah untuk menjadi berkat, menjadi saluran kasih Kristus. Dan terimalah cinta kasih karunia daripada Tuhan Yesus yang kasihnya tidak bersyarat. Dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang sudah menerima berkat ini berkata, amin. Tuhan memberkati. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora.